Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa kembali di mata kuliah English Syntax. Kali ini sudah masuk ke pertemuan ketiga, dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagian awal atau part 1 dari noun phrase. Karena nanti untuk pembahasan noun phrase akan saya bagi menjadi 2 atau 3 pertemuan. Berarti ini termasuk part yang awal, pengenalan awal tentang noun phrase itu seperti apa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas prinsip-prinsip konstituen analisis itu seperti apa yang dimaksud dengan konstituen, bagaimana cara melakukannya, dan mulai pertemuan ini kita akan mulai membahas ke major categories ya, ke prasal kategoris yang lebih besar. Kita akan membahas beberapa prasal kategoris yang besar, yaitu noun phrase, adjective phrase, nanti ada prepositional phrase, kemudian ada adverbial phrase, dan ada verb phrase. Phrase besar ini yang akan menjadi fokus utama kita di awal-awal pembelajaran beginning syntax ini. Nanti setelah phrase kita akan masuk ke clause ya, dan dasarnya ada di sini. Dan untuk bagian yang pertama kita akan membahas dulu noun phrase, dan noun phrase-nya ini kita akan saya sebutkan akan menjadi yang paling mudah dulu di awal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang noun phrase itu seperti apa dan apa, di awal saya sudah menjelaskan atau menyajikan atau mengingatkan bahwa ada simbol-simbol tertentu yang umum digunakan, yang lazim digunakan dalam analisis konstituen. Dan simbol-simbol ini tidak boleh diganti atau tidak boleh dirubah atau tidak boleh disebutnya di otak-atik, karena ini menjadi sebuah simbol-simbol atau yang dianggap atau sudah diakui oleh kelompok bidang keilmuan itu. Jadi sebaiknya kita menggunakan istilah atau simbol atau singkatan yang standar, yang baku, tidak menggunakan simbol-simbol yang ngarang ya, atau bikinan sendiri. Nah, ini simbol-simbol utama yang dipelajari di noun phrase. Jadi noun phrase itu kita simbolkan dengan NP, ini menjadi simbol dari noun phrase. Nounnya itu dengan bentuk N, kemudian pronoun itu dengan bentuk pro-nya boleh dengan bentuk sentence case ataupun mau menggunakan uppercase, itu silakan. Determiner pun sama, determiner nanti singkatannya menjadi that. That-nya boleh dalam bentuk uppercase ataupun dalam bentuk sentence case, itu tidak ada masalah. Jadi di dalam konstituen analisis benar-benar kita harus hati-hati dengan penggunaan simbol yang akan kita gunakan. Tidak boleh kita sembarangan menggunakan simbol yang tidak lumrah digunakan. Dan ini harus benar-benar dihafal ya, menjadi patokannya. Oke, setelah kita memastikan simbol yang akan kita gunakan dan simbol yang akan kita jadikan sebagai patokan, kita mulai masuk ke pembahasan apa itu noun phrase. Jadi phrase dulu kita bahas. Apa itu phrase? Phrase itu adalah sekelompok kata yang menggambarkan sebuah konsep dan biasanya digunakan sebagai satu kesatuan. Jadi phrase itu adalah kumpulan kata tapi membentuk suatu konsep dan menjadi satu unit ya. Misalnya, sebagai contoh, misalnya di sini ada every man of courage is a man of his word. Di sini ada 2 unit. Yang pertama, every man of courage, ini kita sebut sebagai unit yang pertama, phrase yang pertama. Dan a man of his word juga adalah termasuk menjadi unit. Kenapa mereka disebut unit? Karena ini menjadi satu kesatuan, memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Misalnya, di kalimat ini, every man of courage itu berfungsi sebagai satu unit subjek. Jadi menjadi satu subjek. Misalnya, tidak bisa dipisahkan, misalnya every man saja sebagai subjeknya, of courage-nya misalnya kita tidak bawa. Nah, ini nggak bisa dilakukan seperti ini. Yang namanya satu unit ini pasti menjadi satu kesatuan yang utuh dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung ini menjadi satu kesatuan. Maka ini disebut dengan phrase yang
menunjukkan sebuah konsep dan merupakan sebuah unit, satu unit ya, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks misalnya sebagai subjeknya, atau misalnya di sininya a man of his words-nya ini sebagai satu unit dalam bentuk complement. Jadi ini juga disebut sebagai satu unit. Ini yang disebut dengan phrase. Phrase itu kumpulan kata, tapi bukan hanya sebatas ngumpul atau hanya sebatas berjejer, tapi mereka membentuk satu unit, membentuk satu kesatuan. Nah, di sini disebutkan every man of courage adalah berfungsi sebagai subjek, a man of his word juga berfungsi sebagai complement. Ini menjadi pemahaman awal yang harus diketahui bahwa phrase itu adalah kumpulan kata, tapi membentuk sebuah unit. Nah, sekarang kita masuk, itu tentang phrase ya, phrase-nya dulu. Jadi harus benar-benar paham konsep phrase itu apa. Di kumpulan kata yang menggambarkan sebuah konsep dan membentuk satu unit. Jadi satu arti dan satu fungsi. Satu arti dan satu fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan apa itu noun. Noun sendiri adalah biasanya kata yang menunjuk atau mewakili objek ya. Objeknya bisa objek fisik ataupun yang berbentuk abstrak, misalnya berwujud ataupun tidak berwujud. Itu kita sebut dengan noun. Jadi kalau ada kata mewakili atau menunjukkan benda, orang, baik benda abstrak ataupun benda konkret, baik benda berwujud atau tidak berwujud, itu disebut noun. Biasanya noun juga mewakili thing, sesuatu, tempat, kemudian seseorang. Nah, ini disebut juga noun. Ya, misalnya contoh person untuk mewakili orang ada man, woman, teacher, nama orang, John, Mary, itu disebut sebagai noun. Ya, disebut sebagai noun. Jadi John dan Mary, meskipun nama orang disebut kata benda juga disebut, dikategorikan sebagai kata benda. Mau hidup ataupun mati itu disebut kata benda. Nama tempat juga sama, home, office, town, countryside, Amerika, India, Indonesia, itu disebut dengan noun karena dia mewakili nama tempat. Kemudian ada things, benda-benda mati, table, card, banana, money, dan seterusnya. Benda hewan juga sama, dog, monkey, dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai kata benda. Berarti dari sana kita mempunyai harus bisa menyimpulkan bahwa noun phrase itu, dari tadi pembahasan tentang phrase itu apa, noun itu apa, kita bisa menyimpulkan bahwa noun phrase itu adalah kumpulan kata yang mengekspresikan benda, orang, atau tempat dan membentuk satu unit kesatuan, gitu. Satu kesatuan. Itu yang disebut dengan noun phrase. Nah, ciri utama dari noun phrase yaitu adanya noun sebagai head-nya atau sebagai kata utamanya. Jadi tidak mungkin noun phrase tidak memiliki noun. Jadi noun phrase adalah komponen utamanya adalah noun, harus ada noun. Misalnya, the every man of courage ini adalah noun phrase karena dia memiliki head kata man. Man di sini sebagai head atau menjadi kata intinya. Artinya kata-kata yang lain bisa dihilangkan. Ini pembawa makna yang sesungguhnya ada di sini. Misalnya a beautiful girl. A beautiful girl itu adalah noun phrase karena memiliki head di kata girl-nya. The beautiful-nya e-nya bisa kita hilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua cirinya adalah the most meaningful part-nya adalah noun. Jadi yang membawa maknanya tadi saya sebut juga adalah noun ya. Dan kaidah berikutnya dari sebuah noun phrase itu, sebuah noun phrase dikatakan noun phrase itu bisa berisi hanya sebuah pronoun. Jadi kalau pronoun itu sifatnya tunggal ya, tidak nempel dengan benda-benda yang misalnya I, you, we, they, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, kemudian ada yang selalu dijadikan sebagai patokan umum dan menjadi sebuah sedikit perbedaan ya antara ahli grammar dan beberapa ahli grammar, bahwa yang namanya noun phrase itu selalu setidaknya terdiri dari determiner dan noun. Selalu ada determinernya dan ada nounnya. Determiner nanti kita juga akan bahas satu persatu. Nah, ini ada 4 kaidah yang akan kita pegang. Noun phrase itu harus memiliki noun sebagai head-nya.
kemudian the most meaningful part-nya atau bagian paling penting yang paling bermakna di noun phrase itu adalah noun. Kemudian noun phrase itu bisa terdiri hanya dari sebuah pronoun. Kemudian biasanya noun phrase itu terdiri setidaknya dari determiner dan noun. Nah, ini yang akan kita jadikan pegangan, yang akan kita pegang untuk sebagai acuan awal dalam menentukan atau bahasan tentang noun phrase. Baik, kita lanjut ya dari tadi. Noun phrase itu kita masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu bahwa noun phrase itu bisa terdiri dari pronoun. Nah, pronoun secara harfiah atau secara literal maknanya adalah disebutnya sebagai kata ganti. Dan biasanya kata ganti mengganti sebuah benda gitu ya, mengganti sebuah benda. Ini disebut dengan pronoun ya. Disebut dengan pronoun. Bahwa sebuah noun phrase atau noun itu bisa diganti dengan pronoun keberadaannya. Nah, dan biasanya pronoun itu ini disebutkan juga bahwa yang namanya pronoun itu ini agak menarik. Yang saya ambil definisinya adalah refers to either the participant in the discourse. Kalau kita ngobrol langsung dalam bentuk spoken language, I dan you itu sering muncul ya, karena yang terlibat langsung, dan biasanya ada she, dan yang menjadi dibicarakannya itu ada she, he, dan seterusnya. Yang dijadikan sebagai orang ketiga, orang pertama dan orang kedua yang ngobrol, yang diajak ngobrol dan yang diobrolkan misalnya. Nah, biasanya yang namanya pronoun itu kita tadi sebutkan bisa mengganti posisi noun. Nah, ini pronoun yang umum digunakan dan sering kita temukan. I, kalau dalam posisi subjek, I, you, we, they, he, she, it. Kemudian kalau dalam posisi objek, me, dan seterusnya, ini bentuk-bentuk turunannya, dan ini harus diingat baik-baik bahwa bentuk-bentuk ini akan menjadi patokan awal mengenai pronoun itu sendiri. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah, saya sedikit meluruskan, banyak yang sembarangan dalam membuat contoh pronoun. Jadi karena sifatnya adalah kata ganti, dia menggantikan gitu. Jadi tidak boleh ujug-ujug sebuah kalimat. Misalnya, ini saya contohkan kalimat yang salah. Misalnya, she likes the cake misalnya. Mungkin dalam bahasa lisan ini kita bisa pahami karena she-nya itu dipahami antara pembicara dengan yang diajak bicara. Tapi kalau dalam sentence, karena sintaks ini berkaitan dengan sentence bahasa tulisan, she di sini tidak jelas karena dia harus jelas menggantikan siapa. Baru bisa dipahami she itu muncul, baru boleh muncul, atau pronoun itu boleh muncul. Nah, contoh misalnya kalau di kalimat yang kedua menjadi benar ya, John and Mary made their presentations. Their ini menjadi pengganti dari John's and Mary, karena kalimat ini bisa dibuat menjadi ribet ya. Misalnya John's and Mary made John and Mary's presentations, tapi nggak enak untuk didengar, sehingga nounnya diganti dengan bentuk pronoun. Nah, ada lagi bentuk yang ambigu. Ini nggak mutlak salah tapi ambigu ya. Misalnya Tina and her mother went out even though she didn't want to. Nah, she-nya di sini ambigu. Apakah dia itu ke si Tina atau ke her mother-nya? Ini tidak bisa kita tentukan menggantikan siapa. Ini bentuknya ambigu. Yang jelas pronoun ketika digunakan, karena tadi disebutkan dia adalah kata ganti, menggantikan sesuatu, maka dia harus jelas apa atau siapa yang diganti. Oke, ini tentang pronoun. Jadi sebuah noun phrase bisa berisi hanya pronoun. Pronoun ya, kata ganti. Dan ini kata ganti yang umum digunakan atau dianalisis sebagai pronoun. Berikutnya adalah di kaidah keempat. Tadi saya sebutkan a noun phrase usually consists of at least determiner and noun. Ada satu pasangan sejati dari noun itu adalah determiner ya. Determiner itu
lebih ke yang kata yang bersifat untuk memberikan batasan, tidak lebih menspesifikan gitu. Noun yang dimaksud itu yang mana? Noun yang dimaksud itu yang mana? Secara makna ya, secara makna, secara semantik. Ketika disebutkan dia paham benda yang mana yang dimaksudnya. Nah, determiner itu terdiri dari 5 jenis utama ya, 5 jenis utama yaitu berbentuk artikel bahan dasarnya, artikel dan kalian semua tahu, misalnya Anda semua tahu ada e atau n, kemudian the, atau n dan the atau the. Ini artikel termasuk determiner. Jadi nanti ketika ada muncul atau n itu tidak disebutkan artikel dalam analisisnya, tapi disebut sebagai determiner. Kemudian demonstratif, kata tunjuk. Kata tunjuk biasanya kata tunjuk yang diikuti oleh nama bendanya. Misalnya this school, this university, this child, dan seterusnya. That pun sama. Ini yang harus diikuti oleh bendanya. Saya perjelas dengan adanya titik-titik kosong di sini menunjukkan bahwa harus diikuti bendanya, baru dia disebut sebagai determiner. Kalau tidak diikuti oleh benda yang lain, dia tidak disebut sebagai determiner, tapi akan disebut sebagai pronoun. Some juga sama, diikuti oleh some books, some people, any, dan seterusnya. Ini juga harus diikuti oleh bendanya. Jadi baru disebut determiner kalau nempel dengan noun. Semua kata ini disebut determiner kalau dia nempel dengan noun. Kalau tidak ada nounnya berarti bukan determiner, karena determiner tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian bentuk posesif, posesifnya yang bukan yang myself, yourself, tapi my apa, your apa, dan seterusnya, ini disebut determiner. Kemudian, dan seterusnya, ini WH determiner itu juga sama, ini yang harus diikuti oleh bendanya. Whose apa, what apa, which apa, ini bisa dijadikan sebagai patokan ya, bisa dijadikan sebagai patokan. Setiap determiner itu pasti nempel ke kata benda. Cuman akan saya tegaskan lagi, ini ingat harus menempel ke kata benda ya, harus menempel ke kata. Sebagai contoh, misalnya di sini saya berikan contoh yang paling sederhana untuk bagian awal ini mengenai bentuk noun phrase yang lazim ya, atau yang paling sering kita temukan. Biasanya hanya terdiri atas determiner dan noun, determiner dan noun. Ini bentuk-bentuk contoh noun phrase yang sering atau lazim kita temukan ya. Determiner noun, a boy, the man, this class, every student, my friend, what book. Sengaja saya strike through yang bagian ini karena dalam bentuk pertanyaan, dalam sinteks awal itu kita tidak pelajari ya, tidak pelajari di bagian sinteks awal, karena yang akan kita banyak pelajari adalah bentuk kalimat pernyataan, tidak ada dalam bentuk kalimat negatif ataupun pertanyaan. Mungkin nanti di sinteks selanjutan jika ada, itu bisa kita pelajari lagi. Ini contoh-contoh bentuk noun phrase yang sederhana ya. A boy, the man, this class, every student, my friend, what book, dan seterusnya. Tadi prinsipnya adalah determiner itu harus selalu nempel atau diikuti oleh nounnya. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri ya, determiner itu harus selalu nempel di noun. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk analisis konstituennya, atau seperti yang kita lakukan di minggu kemarin, bagaimana mengurai sebuah kalimat yang terdiri dari noun phrase. Nah, sengaja saya membuat kalimat-kalimat yang contoh-contoh yang relatif sederhana dulu, karena kompleksitasnya akan kita tingkatkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, dengan penambahan komponen-komponen yang lain. Misalnya yang pertama, that book is mine. That book is mine ini ada noun phrase. That book is mine ini kalimatnya sederhana, terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Ingatkan kembali bahwa that book ini sebagai subjek dan is mine-nya ini sebagai predicate-nya, di mana that book-nya ini dalam bentuk noun phrase, is mine-nya dalam bentuk verb phrase,
Sorry, maaf, ini agak biasa. Nah, that ini kita analisis sebagai determiner, that ini kita sebut determiner, book ini kita sebut sebagai noun, dan verb phrase-nya adalah terdiri dari verb dan noun phrase. Tadi saya sebutkan di awal bahwa noun phrase itu bisa hanya terdiri dari pronoun. Jadi is, mine-nya ini adalah pronoun di sini ya. Ini cara menganalisis yang pertama. Ingat, bedakan kenapa mine di sini adalah pronoun karena dia berdiri sendiri dan tidak nempel dengan kata benda yang lain. Oke, yang kedua, misalnya kalimat yang lebih sederhana, I love you. Di bentuk I love you ini juga sama. Noun phrase, verb phrase, di mana noun phrase-nya dalam bentuk pronoun, verbnya adalah love, noun phrase-nya adalah pronoun dan you. Ini bentuk sederhana dari sebuah sentence dalam konstituen analisis. Atau misalnya ada yang menggunakan no di sini, no man is an island. Bentuk sederhananya ada determiner dan noun sebagai contoh. Dan ini juga sama, my friend. Perhatikan di sini ada kata my, meskipun seolah-olah ini pronoun, tapi ingat kaidahnya adalah pronoun itu berdiri sendiri. Pronoun itu berdiri sendiri, nggak nempel dengan kata yang lain. Jadi my ini tidak disebutkan sebagai determiner, tapi my tidak disebutkan sebagai pronoun, tapi my adalah determiner yang nempel dengan kata benda. Ini yang harus benar camkan baik-baik ya. Jadi jangan sampai tertukar. Ada di sini, ketika di sini mine disebut pronoun karena dia berdiri sendiri, nggak nempel dengan kata benda lain. Tetapi kata my itu nempel dengan kata friend. Ini tidak berdiri sendiri. Dia nempel dengan kata friend-nya, harus ditempelkan dengan itu, maka dia disebut determiner. Kalau yang lain tidak ada masalah. Atau misalnya ini kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan verb saja, tidak ada objek ataupun tidak ada komponen yang lain. Misalnya Chris, love, ini kalimatnya lebih sederhana lagi, di mana sentence terdiri dari noun phrase, verb phrase, noun phrase-nya hanya dalam bentuk noun, verb phrase-nya hanya dalam bentuk verb. Ini juga udah selesai. Nah, ini bentuk konstituen analisis tentang noun phrase. Saya harap meskipun ini sederhana, dalam ilmu sinteks itu yang paling penting adalah mempraktekannya. Jadi kalau Anda bisa melihat dan menyimak pemaparan ini dan merasa sudah paham, sebaiknya dipraktekkan. Sebaiknya langsung dipraktekkan dengan membuat kalimat yang berisikan determiner ataupun noun ataupun berbentuk noun phrase untuk kemudian dilakukan analisis, menguraikan berdasarkan konstituen analisis. Dan sebaiknya kalimatnya jangan buat sendiri sih sebetulnya, tetapi lebih pada menemukan konstituen-konstituen noun phrase yang mirip dengan ini untuk kemudian dianalisis. Jadi pahamnya itu nggak sebatas bentuk kognitif, oh iya paham, tapi benar-benar dipraktekkan. Karena agak berdasarkan pengalaman, hanya sebatas tahu itu belum tentu menjamin Anda bisa melakukan konstituen analisis dengan lancar. Karena ini benar-benar harus dipraktekkan. Nah, ini saja di bagian pertama yang saya bahas tentang noun phrase. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran awal. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pre-modification, post-modifications, di mana akan ada penambahan penggunaan adjective dan penggunaan prepositional phrase yang nempel nanti di noun-nya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham, Anda bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.